Selamat pagi, mari berdiri sebaris, selubis kontrol baris. Salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini sarapan SDGs Desa kita kedatangan tamu Kepala Dinas PMD dari Kabupaten Magelang, Pak Eko Morianto, Magetan, yang Pak. Magetan, sorry ya. Magetan, uh, Pak Eko Morianto yang kita ingin mengetahui tentang ide program dari Dadi Dimar, yaitu media komunikasi antar desa dalam era pandemi ini. Karena memang pandemi ini menjadi menurut saya sisi positifnya banyak ide-ide kreatif yang kemudian keluar, tereksplor dan juga mulai kesadaran digital menjadi sangat tinggi. Selamat pagi, Mas Iko. Selamat pagi, Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semuanya yang menyaksikan kegiatan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Jadi Dadi Dimar, ceritanya gimana ini, Mas Eko? Terima kasih, Pak Suryo atau Mas Suryo. Saya biasa manggil Mas kalau di Jawa. Iya, monggo. Saya ingin menyapa dulu rekan-rekan yang baru saja bergabung. Selamat datang di sarapan pagi ya. Istilahnya ini apa nih? Sarapan SDGs. Oh, sarapan SDGs. Jadi Dadi Dimar ini saya luncurkan di 2020 bulan Agustus. Jadi ceritanya itu begini, awal-awalnya Magetan ini termasuk kabupaten yang terkena COVID-19 pertama bersamaan dengan Surabaya. Nah, karena sebetulnya kami ini kota Magetan ini berada di Jawa Timur, berbatasan dengan Jawa Tengah. Jadi Jawa Timur paling barat, berbatasan dengan Wonogiri dan Karanganyar. Kami mendapat klaster COVID ini dari Solo dan juga dari Bogor. Ceritanya karena ada orang Magetan pulang gitu kan. Nah, waktu itu kita belum familiar dengan COVID, itu di bulan Februari akhir, awal Maret lah. Kemudian begitu kena ini, negara menetapkan COVID-19 sebagai bencana non alam, kemudian kita menyesuaikan. Jadi anggaran-anggaran semua refocusing, kemudian realokasi semua, termasuk yang ada di desa. Yang melatar belakangi saya munculnya Dadi Dimar ini, saya ingin menyambung informasi, awalnya begitu. Jadi kenapa saya kasih nama Dadi Dimar? Dadi itu artinya jadi, Dimar itu penerang. Jadi saya ilustrasikan seperti yang background di belakang saya itu. Jadi kalau saya dulu waktu kecil ketika lampu mati itu, listrik mati itu pakai teplok itu, Pak, pakai dimar. Nah, itu. Nah, harapannya Dadi Dimar ini benar-benar menjadi penerang, kemudian bisa bermanfaat buat siapa saja yang melihat, tanpa saya, mohon maaf ini, saya tidak ada nawa itu untuk jadi YouTuber, itu bukan, tapi awalnya adalah bagaimana saya memanfaatkan teknologi ini, menyambung aspirasi, kemudian menyambung informasi dan juga regulasi kepada teman-teman saya. Karena 2019 akhir, itu di bulan Desember tanggal 17, Kabupaten Magetan telah melakukan pilkades serentak 187 desa dari 207 desa dengan sebagian menggunakan e-voting. 70% adalah kepala desa baru. Jadi dari sekian itu 70% adalah kepala desa baru. Kemudian karena nun sewu nggih, kepala desa ini kan teman-teman saya ini dari berbagai macam latar belakang dan disiplin ilmu. Nah, inilah yang melatar belakangi saya untuk bagaimana menyambung informasi ini, regulasi ini di tengah pandemi, supaya teman-teman saya itu tidak salah arah. Karena sekali lagi, 207 kepala desa itu 207 pikiran, 207 keinginan, sehingga sedangkan kita berada dalam rimba aturan yang selalu berubah-ubah, Mas Suryo. Nah, itulah yang melatar belakangi dalam untuk bagaimana membuat satu terobosan supaya ini bermanfaat. Karena memang awalnya tuh saya belum kepikiran itu, setiap ada aturan saya share lewat grup.
WA begitu. Cuma baliknya cepat ternyata. Begitu saya share aturan, balik lagi ke saya. Pak, intinya apa? Nah, itu yang pertama. Artinya teman-teman saya untuk membaca itu sebagian ada yang keinginan untuk membaca itu kurang, itu satu. Yang kedua, saya belajar dari pengalaman. Keluarga saya ini kan hobi nonton televisi. Ketika membaca, anak-anak saya itu membaca begitu, nggak nyantol-nyantol. Artinya nggak nyantol itu nggak sekali baca langsung tahu begitu. Tapi kalau lihat sinetron itu kan nggak pernah diulang. Begitu lihat, saya tanya, besoknya itu langsung hafal. Nah, itulah yang menginspirasi saya untuk bagaimana aturan-aturan ini saya kemas lewat konten-konten dari Dimar ini supaya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan tidak miskomunikasi. Arahnya ke sana, Mas Suryo. Ini ilustrasinya seperti itu. Artinya ada posisi di mana tingkat pemahaman dari teman-teman kepala desa ketika kemudian diberikan aturan tidak cukup untuk bisa langsung memahami. Betul. Kemudian perlu dijelaskan lebih detail, dan menurut Mas Eko yang efektif adalah kemudian memberikan penjelasan secara audiovisual. Kira-kira kayak gitu. Iya. Jadi karena memang tidak hanya kepala desa sebetulnya. Jadi di saya ini kan ada 207 kepala desa dan 2.600 perangkat desa. Apalagi kita sedang masa transisi ini, ya, masa transisi yang sebelumnya tidak ada pandemi, tiba-tiba ada pandemi, kita harus menyesuaikan banyak hal. Nah, ini kalau tidak disikapi dengan bijak, saya khawatir nanti teman-teman saya kesandung masalah yang tanpa dia sadari begitu. Arahnya ke sana, Pak. Bagaimana kita bermanfaat untuk sesama, karena kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Nah, saya ingin masuk dari pintu itu, sebetulnya dari situ. Komunikasi yang dijalin dengan teman-teman kepala desa, apakah kemudian perkembangannya tidak hanya di urusan pandemi atau memang kemudian fokusnya ada di situ? Iya, saya fokusnya justru ke penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kemudian juga karena Magetan ini mohon maaf ya, daerahnya kan kecil, Mas Suryo. Untuk skup Jawa Timur dia kecil, tidak banyak dikenal potensinya. Jadi di samping regulasi yang saya muat, saya juga sampaikan program-program pemerintah, termasuk kemarin baru saja vaksin itu kan orang takut semua nih. Nah, saya upload vaksin di Dinas PMD Magetan. Kemudian juga saya ingin menunjukkan bahwa Magetan itu punya banyak potensi. Acap kali ketika teman-teman itu saya tanya, potensinya apa? Kan gitu, potensinya apa? Semuanya pengen berubah menjadi desa wisata. Lah kalau semuanya jualan wisata, yang lain kan enggak. Ini artinya nanti hulu hilir begitu. Ini yang saya kembangkan. Jadi kami punya sarangan, punya geni langit yang sekarang mungkin sudah familiar buat kita, desa saya di Geni Langit tentang desa wisata. Nah, desa-desa sekitarnya ini harapan saya bisa menjadi pendukung. Makanya potensinya harus kita munculkan. Nah, saya pernah buat, karena dulu budaya Magetan ini kulturnya Mataraman. Artinya dulu ada satu bumi perdikan di salah satu desa itu, begitu saya upload luar biasa itu tanggapannya. Dan teman-teman dari Kemendes juga ini, Mas Suryo, intens sekali komunikasi, kemudian juga beberapa kali komunikasi dengan Dalem untuk menyampaikan potensi-potensi yang ada di desa. Kita juga sedang mengembangkan potensi para layang dengan membentuk BUMDes bersama. Jadi kita pengennya sinergi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Arahnya ke sana. Ada berapa desa, Mas, di Magetan? 207 desa. Dari 207 desa, respon kepala desa itu kira-kira berapa persen atau berapa banyak yang kemudian intens mengikuti atau kemudian merespon apa-apa yang dilontarkan oleh kepala dinasnya? Begini, jadi kenapa saya buat konten ini pribadi, supaya saya ingin pendekatan personal. Kalau ini brandnya saya buat dinas, orang itu akan cenderung kaku kan gitu. Nah, begitu saya buat personal, kemudian dengan pendekatan humanis,
ternyata responnya cukup bagus. Bahkan tidak hanya untuk kepala desa, teman-teman perangkat sekarang sudah mulai mengikuti ya, sudah mulai mengikuti. Kemudian juga, oh ini Pak Kapus sudah masuk ini. Selamat Ya, pagi Pak Kapus, beliau yang menghubungi saya soalnya kemarin. Ya Pak Eko. Mohon izin Pak melanjutkan dulu. Jadi di samping itu juga teman-teman saya mohon izin, saya kan punya teman alumni Purna Praja. Nah, itu saya share kegiatan-kegiatan itu akhirnya ini menjadi bahan diskusi yang sangat menarik bagi kalangan kami. Kami kasih nama penggiat desa begitu ya. Penggiat desa artinya orang-orang yang peduli dengan desa. Jadi terkadang Pak, satu masalah di daerah itu belum tentu masalah di desa lain, tetapi masalah di yang muncul ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita bersama. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Saya itu paling senang melihat ketika yang mengikuti semakin bertambah. Ini bukan, sekali lagi bukan perkara YouTuber ya, perkara subscribe-nya ini. Saya hanya berpikir begini, ketika 100 orang melihat konten saya, kemudian 1 orang saja mengambil manfaat di dalamnya, artinya saya sudah melakukan gerakan perubahan. Nah, itulah yang membuat hati saya ini senang begitu. Hati saya ini senang. Jadi nawaitunya sekali lagi adalah bagaimana kita bermanfaat untuk sesama. Makanya saya kasih nama Dimar, jadi penerang. Harapannya begitu. Walaupun yang saya buat masih jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Harapan dalam cuma itu sebetulnya. Inspirasi apa yang dilakukan oleh Mas Eko ini apakah juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman kepala dinas yang lain? Ketika saya membuat ini, Pak Bupati, saya mengikuti, justru respon dari teman-teman dinas baik. Tidak hanya dari dinas, dari teman-teman yang mendapatkan program dari pemerintah, dari perbankan untuk bagaimana mengatasi bersama-sama pandemi ini, malah sering komunikasi dengan dalam, ayo kita buat konten bareng-bareng. Atau mereka titip program. Saya punya program ini tentang akta kematian seperti Pak Kadis Penduk, supaya masyarakat ini tertib administrasi kependudukannya saya masukkan gitu. Jadi teman-teman mulai mengikuti. Nah, itu menjadi kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri ketika keberadaan kita itu apa ya istilahnya diakui dan dianggap ada gitu. Enak gitu. Rasanya ada kepuasan batin sendiri Mas Suryo di sana. Ada kepala dinas yang kemudian mengikuti membuat channel YouTube atau membuat video-video edukasi seperti yang dilakukan Mas Eko? Ada, sudah ada mulai utamanya yang kalau kemarin saya lihat di pendidikan sudah mulai jadi sudah mulai membawa gitu loh. Artinya karena kan pendidikan juga daring nih. Nah, Pak Kadis kemarin saya lihat itu walaupun tidak lewat di-upload lewat YouTube, tapi sudah mulai tergerak untuk membuat video begitu sehingga ini menjadi wahana untuk bagaimana kita meneruskan program-program yang sudah dicanangkan di tengah keterbatasan anggaran yang memang harus refocusing, harus realokasi kan gitu. Apalagi pertemuan kita terbatas nih Pak. Ya. Kalau dulu saya punya program itu kepala desa baru sudah punya angen-angen ini kan. Oh, nanti kita kumpulkan, kita berikan pembinaan bareng-bareng dengan Forkopimda, dengan dinas terkait. Dengan adanya pandemi, kita harus patuh protokol kesehatan. Jadi berkurangnya banyak. Nah, media ini ternyata efektif sekali. Sangat efektif kalau menurut saya, teman-teman bisa mengikuti itu dengan baik. Oke, Mas Eko. Kementerian Desa, terutama dalam hal ini Pak Menteri membuat buku tentang SDGs Desa. Iya. Sejauh ini Mas Eka sempat mengikuti SDGs Desa? Saya ngikuti dan karena ini juga saya sudah 2 kali ke TV Desa, Pak. Saya pertama datang live di sana dengan Mas Iwan ya waktu itu ya. Kemudian SDGs ini adalah bagaimana program ini berkesinambungan sampai dengan desa, kan begitu. Jadi programnya sudah mulai kita arahkan ke sana, termasuk BUMDes. Ini yang lagi tren di tempat saya BUMDes. Makanya beberapa konten terakhir ini saya buat BUMDes karena di tempat saya masih ada BUMDes yang dibentuk baru nama. Baru nama itu
hanya sebatas menggugurkan kewajiban ketika harus ada BUMDes, dia bentuk BUMDes. Tapi mau dikemanakan juga belum. Kemudian yang kedua, sebelum Pak Menteri kemarin menyampaikan PP 11 itu, PP 11 2021 tentang BUMDes itu, di akhir tahun saya sudah berencana XPNPM itu berubah menjadi BUMDes bersama. Kemudian di bulan Desember tahun kemarin, saya sudah konsultasi ke Biro Hukumnya Kemendes. Nah, alhamdulillah direspon dan sekarang kan PNPM ini akan bergeser menjadi BUMDes bersama. Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan pemahaman. Jadi ada kalanya ketika ada hal yang baru, itu dianggap menjadi sesuatu yang ini Mas Suryo, sesuatu yang apa ya, kok aneh kan begitu. Nah, keanehan ini bisa clear, bisa selesai ketika kita ini satu hati. Jadi saya ingat pesan Pak Bupati saya dulu, karena saya dulu pernah jadi sekpri Pak. Sambung rasa, mijil tresno, makaryo. Artinya ketika rasa itu sudah sambung, kemudian muncullah perasaan senang, perasaan cinta dalam artian mencintai pekerjaan, makanya bekerja itu akan menjadi mudah. Itu yang saya ingat-ingat. Jadi saya dalam teman-teman saya di Magetan, saya ingin membangun satu teamwork yang baik karena sehebat apapun kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi SDGs desa ini kita kembangkan di sana, kita masukkan dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Itu. Oke. Artinya ada bagian tentang mencintai pekerjaan itu menjadi penting. Jadi salah satunya mungkin Sayyidina Ali mengatakan bahwa rekreasi terbesar itu adalah bekerja. Artinya ketika kamu merasakan kerja itu happy, ya udah nggak perlu rekreasi, nggak perlu hari libur karena ya kerja itu udah rekreasi kan gitu. Iya. Oke, luar biasa, Mas. Kembali ke SDGs desa dalam konteks hari ini, mungkin masih ada juga yang kemudian melihat ini sepertinya menjadi beban SDGs desa untuk teman-teman kepala desa dan seterusnya. Nah, kalau Mas Eko sendiri melihat SDGs desa sebagai seorang kepala dinas, itu melihat SDGs desa itu seperti apa sih? Apakah memang ini kemudian quote-unquote menjadi bagian yang akan menambah beban atau menambah pekerjaan untuk kepala desa, atau sebenarnya ya SDGs desa perlu dilihat sebagai satu guidance yang akan memudahkan mereka bekerja? Iya, jadi kalau menurut pendapat saya begini Mas, mayoritas teman-teman saya awalnya berpikir kalau orang Jawa bilang dana desa itu kan, mohon maaf sekali, dicol kendase, digondeli buntute. Artinya kegiatannya itu kan diatur sedemikian rupa sehingga kita ini tidak bisa bergerak, dalam artian bukan tidak bisa bergerak dalam kreasi itu dibatasi oleh sekian banyak aturan. Nah, desa ini sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, ada kalanya kebutuhannya itu tidak sama. Artinya kebutuhannya yang dihadapi desa satu dengan yang lain itu tidak sama. Nah, itulah tentunya kalau semuanya bergerak sendiri-sendiri tentunya kan akan kalau bahasa Jawa itu ambiar begitu loh. Artinya kegiatan dana yang sekian triliun ini tidak akan kelihatan. Kalau Magetan alhamdulillah dana desanya tahun ini 171 miliar. Yang tahap 1 sudah cair 100%. Nah, guider ini penting, makanya SDGs ini menjadi sesuatu yang penting, menjadi rambu-rambu supaya antara desa, kabupaten, provinsi, dan pusat sebagai satu kesatuan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pemerintahan ini arahnya sama. Nah, ketika arahnya sama, maka program-program ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan ini yang desa, kewenangannya ya lokal skala desa. Jadi, guider ini menjadi penting. Saya sangat mensupport program pemerintah dengan mengeluarkan SDGs ini. Tujuannya adalah bagaimana kita pembangunan kita ini berkesinambungan, berkelanjutan. Muaranya satu kan sebetulnya. Apapun yang dilakukan pemerintah itu muaranya kan adalah peningkatan kesejahteraan. Bagaimana tujuan negara kita adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi arahnya itu
ke sana. Nah, tinggal bagaimana kita ini bersama-sama menyatukan persepsi, membawa ke arah sana. Saya sedang kembangkan sekarang ini yang di Magetan, pembangunan itu tidak hanya fisik. Jadi menjadi kepala desa 6 tahun itu waktu yang sangat singkat untuk mengabdi. Sekali lagi bukan bekerja ya. Bahasa saya ke Magetan saya kembangkan dengan istilah mengabdi. Artinya bagaimana kita mengabdikan diri kepada desa selaku aparatur pemerintah desa ini, bahwa dengan mengabdi ini satu menjadi ladang ibadah, yang kedua kita punya tinggalan. Tinggalan itu legasinya itu artinya bukan hanya fisik gitu. Nanti kalau semuanya mengarah ke fisik tidak pernah mengarah ke pembangunan manusianya, yang saya khawatirkan ini nanti Pak Kapus ini yang menjelentrekan banyak begitu. Jadi kalau hanya fisik, berapa lama kita mau membangun fisik? Saya sudah cek ya. Saya 2 tahun di Dinas PMD. Kegiatan yang dilakukan 4 tahun yang lalu, Pak. 4 tahun yang lalu, itu terulang sekarang. Jadi kalau 4 tahun yang lalu membangun jalan, 4 tahun kemudian dia memperbaiki jalan itu. Artinya apa? Jadi kita tuh hanya senang bangun, tidak senang memelihara. Nah, padahal di situ ada PKTD, ya kan? Ada swadaya masyarakat yang sekarang sudah mulai pudar ini, mohon maaf. Bahasa saya sudah mulai pudar karena kepedulian masyarakat. Sekarang juga kita harus pahami bahwa nun sewu, pemerintah kita sudah berupaya maksimal, masyarakat juga harus mengikuti. Makanya SDGs ini menjadi sesuatu yang penting supaya antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi satu, mempunyai sifat handar beni, kemudian bagaimana kita bersama-sama ini. Nah, jadi kemarin yang saya kembangkan mulai 2021, prioritas dalam bukan hanya pembangunan fisik yang di depan, tapi saya balik menjadi pemberdayaan. Karena harapan dalam dengan pemberdayaan ini, kesadaran masyarakat bisa tumbuh, dan ini bisa memutar ekonomi masyarakat secara umum. Karena ini COVID ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 98. Karena kita dibatasi oleh prokes. Kalau dulu kan masih bisa bergerak ini, kita bergerak harus benar-benar mentaati prokes sekarang. Jadi dampaknya memang dalam, dan harapannya juga jangan sampai dampak kesehatan ini terlalu dalam berdampak kepada ekonomi. Ini yang sangat kita tidak inginkan. Makanya SDGs ini kalau kita perhatikan, rambu-rambunya, guidernya adalah mengarah ke arah kesejahteraan. Arahnya ke sana. Oke, Mas Eko, ada yang menarik dari yang jenengan tadi sampaikan tentang dana desa itu seperti digondali buntute, artinya ada posisi yang mungkin, tapi suka tidak suka karena memang ini produk hukum yang harus kita kemudian patuhi, adalah ketika undang-undang desa memang dana desa murni sepenuhnya kemudian mestinya otoritas dari desa. Tetapi ada yang menarik juga di sana bahwa ketika kemudian ada undang-undang tentang urusan pandemi ini kan salah satunya tentang klausul di dana desa sendiri kan memang kemudian itu tidak lagi sesuai dengan undang-undang desa. Artinya memang ya ngaruh model buntutnya ya bebas-bebas aja. Apalagi kemudian secara tidak langsung kalau kita terjemahkan dari pasal tentang undang-undang tentang dana desa itu sendiri, sebenarnya kan dana desa juga sudah nggak ada lagi kalau kita mengacu kepada undang-undang terkait dengan pandemi ini. Nah, pertanyaan menariknya adalah ketika kemudian dana desa itu seperti digondali buntute, itu mungkin karena begitu banyak regulasi nih yang kemudian mengatur, dana desa harus sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, dan seterusnya. Sebenarnya untuk Mas Eko sendiri, menurut pandangan Mas Eko sendiri, ini membuat nyaman atau enggak sebenarnya kepala desa dan teman-teman di desa? Kalau mohon maaf ya, kalau cara pandang saya adalah bagaimana saya melindungi teman-teman saya yang ada di desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang berada di paling bawah, bagaimana rekan-rekan saya itu nyaman dalam bekerja.
Terkait dengan banyaknya regulasi, saya yakin pemerintah mempunyai program prioritas dan kita harus tunduk kepada program-program yang diatur oleh pemerintah. Karena nun sewu, yang saya tekankan adalah kita ini berada dalam satu sistem pemerintahan yang saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Artinya adanya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat itu menjadi satu rangkaian, satu bagian yang tidak boleh dipisah-pisah. Tidak boleh dipisah-pisah. Nanti akan menjadi rusak nanti kalau dipisah-pisah. Nah, bagaimana dengan ilustrasi yang saya sampaikan dicolke ndase digondeli buntute? Karena kebijakan pemerintah ini, mohon maaf ini, bukan saya tidak sejalan, bukan, tetapi saya pengennya ada satu komunikasi yang efektif begitu. Dan ini pernah saya sampaikan di TV Desa ketika live di TV Desa. Jadi ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, semuanya muaranya itu ujung-ujungnya ke desa. Ujung-ujungnya ke desa. Jadi Kementerian Desa buat aturan, Kementerian Dalam Negeri buat aturan, kemudian Kementerian Keuangan tentang tata kelola keuangannya juga membuat. Belum lagi kementerian-kementerian yang lain yang muaranya itu diarahkan kepada desa. Nah, mestinya dalam pelaksanaannya, kita akan mengikuti skala prioritas. Bagaimana skala prioritas itu di depan, tapi nyuwun tulung juga melihat desa itu jangan hanya dari pusat, mestinya ada harmonisasi peraturan, Mas Suryo, sehingga itu tidak menjerat, dan membuat teman-teman saya yang ada di desa, termasuk kami, kebingungan aturannya satu begini, satunya begini, gitu, mana yang mau didahulukan kan begitu. Jadi ini yang harus kita sinergikan. Jadi tidak ada sistem pemerintahan yang begitu sempurna yang tanpa celah, tidak. Tetapi kekurangan inilah, marilah kita saling melapis, saling menutup. Bagaimanapun pemerintah pasti akan bertujuan baik untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Artinya dengan dipahami kondisi seperti itu, Mas Eko berusaha mengambil peran untuk bagaimana teman-teman di desa supaya tidak mendapatkan masalah-masalah yang sebenarnya tidak mesti karena niatan dia untuk kemudian kena masalah, tetapi lebih karena ketidaktahuan sehingga perlu diberikan dimar ini ya. Iya, harapan saya begitu. Dan di samping itu kita kan kerja di daerah ini nggak sendiri, Pak. Ada instansi vertikal yang ada di daerah. Jadi kami juga dengan teman-teman APH, dengan inspektorat, karena pintu masuknya harus lewat inspektorat, bagaimana kita menyatukan persepsi, kita memandang desa itu menjadi satu kesatuan, ya. Ketika terjadi kesalahan administrasi, nah kan sudah ada SKB. Bagaimana kita memahami itu, jadi sehingga teman-teman saya itu juga terlindungi. Yang penting saya pesan cuma satu sebetulnya, jangan ada niatan jahat untuk mencari keuntungan individu. Karena di setiap kegiatan selalu saya sampaikan ke teman-teman bahwa ingat sumpah kita adalah mentaati segala ketentuan peraturan perundangan. Artinya untuk memahami aturan itu kita butuh satu media. Makanya Dadi Timar ini muncul, saya manfaatkan untuk bagaimana kita bisa kolaborasi di sana, memberikan pemahaman bersama. Minimal ketika teman saya itu mau belok atau sudah terlanjur belok, itu diluruskan itu mudah. Saya selalu ilustrasikan, jadilah besi, jangan jadi kayu. Ketika besi itu bengkok, memang harus dipanaskan, tapi bisa diluruskan. Tetapi kalau kayu sudah bengkok, diluruskan, patah dia. Nah, inilah yang saya harapkan Dadi Timar ini bisa mengambil peran di sana, teman-teman saya bisa mengambil manfaat di sana. Mudah-mudahan keberadaannya memang benar-benar teman-teman support, dan alhamdulillah kalau saya lihat perkembangannya banyak yang mengambil manfaat dari Dadi Timar ini. Itu Mas Suryo. Mungkin lebih pada jadi besi yang kuat, tidak harus jadi baja kan gitu. Kalau baja kan dibengkok pasti patah. Gitu. Kalau besi dibengkok masih mungkin diluruskan, masih mungkin. Mungkin bagian yang mungkin ingin saya tanyakan berikutnya adalah tadi Mas Eko menyampaikan tentang gotong royong yang sudah mulai pudar di masyarakat, partisipasi mungkin ya dalam konteks ini
sudah tidak seperti waktu kita kecil dan seterusnya karena memang perubahan dinamika budaya dan seterusnya. Mas Eko melihat sejauh mana semangat gotong royong ini sudah mulai kendor? Iya, jadi kalau di Jawa Timur ini masih ada bulan bakti gotong royong. Oke. Dan kalau di daerah lain saya perhatikan teman-teman saya ketika komunikasi di alumni Purna Praja ini ada yang sudah tidak ada. Nah, gotong royong ini menjadi sesuatu yang unik. Ini merupakan ciri khasnya desa itu kan gotong royong. Dulu leluhur kita, kalau bahasa saya mbah-mbah kita, ketika mau membangun pendopo balai desa itu loh, pendopo. Kalau di Jawa sebutnya pendopo. Itu gotong royong, Pak. Bisa di sana. Nah, sekarang kita ini, masyarakat kita harus pahami bahwa masyarakat kita ini cenderung untuk mengalami pergeseran moral. Mohon maaf ini. Itulah pentingnya Pancasila. Jadi Pancasila ini memang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak secara kaku. Nah, kita harus menyesuaikan itu. Ingat, kita ini punya jati diri kan begitu. Makanya gotong royong ini saya kemas dalam bentuk pemberdayaan. Pemberdayaan ini menjadi di depan karena mungkin Mas Suryo, Pak Kapus ketika kita masih kecil, mohon maaf ini, ayo sama-sama kita review. Tahun 80, ya, tahun 80 ini beratnya pemerintahan desa sekarang luar biasa. Tahun 80, pemerintah desa itu ketika memberikan bantuan kepada warganya, masyarakat itu akan malu menerima bantuan dari pemerintah. Akan malu kalau mereka dianggap menjadi warga yang tidak mampu. Tetapi tahun 2000 dan 2001 ini masyarakat akan marah ketika dia tidak dapat bantuan. Ya, dia merasa ketika bantuan itu kayak dum-duman gitu, kayak apa ya, kayak pembagian gitu. Nah, ketika seperti itu, yang terjadi BPNT, PKH, BLTDD, yang kasihan siapa? Teman-teman saya yang dinas di desa ini. Makanya yang untuk menghilangkan itu, untuk menumbuhkan semangat gotong royong kembali itu, kalau dalam penerimaan BLTDD yang saya lakukan kemarin, saya lakukan dengan Musdes. Sesuai dengan amanah peraturan, saya lakukan dengan Musdes Polri, jadi dipampangkan, Pak. Data-data itu dipampangkan. Ini yang sudah dapat, ini yang belum, yang belum inilah yang benar-benar harus dikoreksi. Gotong royong ini, di samping itu juga swadaya masyarakat juga sudah mulai kepedulian kita harus akui, kepedulian kita, masyarakat pada umumnya terhadap kebersamaan itu sudah mulai luntur. Jadi kalau dulu ada jalan lubang, jalan di desa lubang gitu, kita gotong royong, Pak, bagaimana caranya menutup jalan itu. Tapi kalau sekarang, kalau ada jalan lubang, ambilkan pohon pisang, ditanam di situ, diviralkan, kasih lele, dipancing-pancing sendiri, dimakan-makan sendiri. Kadang saya juga, ya Allah, inilah sudah mengalami pergeseran yang luar biasa kita ini. Dan itulah tugas kita, bagaimana untuk kita menghidupkan semangat budaya ketimuran kita ini di tengah masyarakat secara aplikatif. Tentunya kita harus memberikan contoh, memberikan yang baik. Tapi kalau langsung diomong, kuwi ra bener, oh ribut, Pak. Ribut, pasti ribut. Nah, inilah pendekatan-pendekatan humanis ini yang perlu kita kembangkan dan kita lakukan ke depan. Artinya ada bagian pergeseran itu yang kalau kita baca sebenarnya juga ada yang memulai, kemudian ada juga yang harus bertanggung jawab. Menurut saya sih salah satunya mungkin dulu kita sangat berasa sekali mulai bergesernya itu adalah ketika ada bantuan langsung tunai yang dilakukan di di era waktu itu tahun 2000-an, itu yang kemudian timbul ketika kemudian harus siskamling pun yang keluar adalah ya yang dapat BLT dong, yang suruh jaga. Kita kan nggak dapat apa-apa. Artinya pergeseran itu sebenarnya yang memulai sebenarnya dalam tanda petik adalah pemerintah tingkat tertinggi yang sudah mengajarkan bicara tentang materialisme, mungkin seperti itu ya, Pak Kadis. Mohon maaf, saya bukan dalam kapasitas itu ya. Cuma kalau saya melihatnya dari sisi positifnya saja lah. Contohnya begini, Mas Suryo, PKTD itu kan bagus, program pemerintah yang bagus loh itu. Bagaimana masyarakat yang berdampak itu bisa bekerja, kemudian mendapatkan manfaat di sana. Ini sisi baiknya, ya kan.
Tetapi kalau ini tidak diikuti dengan penjelasan yang benar-benar humanis dan bisa diterima masyarakat, maka yang terjadi ketika ini bukan PKTD, contohnya kerja bakti itu kan gotong royong kan. Kerja bakti itu orang asumsinya ikinku untuk bayaran, nanti akan dapat gaji. Padahal itu bukan PKTD, itu bukan PKTD, tapi itu kan untuk bagaimana kita memelihara lingkungan. Nah, kalau pendekatan ini tidak dilakukan secara masif, kemudian juga kita harus memberikan pemahaman dengan cara-cara yang lugas. Saya khawatir kita nanti salah arah. Artinya salah arah itu bisa saja ini program pemerintah bagus, tapi ketika yang memahami itu kurang, maka yang terjadi apa? Kritik kepada pemerintah, bukan alergi kritik pemerintah, tetapi bagaimana kelemahan atau kekurangan program itu disempurnakan. Karena sebagai aparat tugas kita adalah melaksanakan fungsi dari pemerintahan, kan begitu. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Nah, ketika ada kelemahan, ayo toh kita dandani bareng-bareng gitu loh. Ojo golek sapa sing salah gitu loh. Jangan kalau mencari salah semuanya orang pasti punya kelemahan, tapi bagaimana kita menghidupkan mencari yang salah untuk kemudian mencari bagaimana untuk memperbaiki itu jadi penting juga, karena kan kalau yang salah tidak harus ikut terlibat dalam proses perbaikan kan bermasalah juga, Mas. Iya, tapi kan bukan berarti saling menyalahkan kan begitu. Oh iya. Oke. Sepakat. Jadi karena kalau kita bicara hilangnya semangat gotong royong dan seterusnya, memang kadang-kadang ya suka tidak suka harus diakui bahwa ada bagian-bagian dimulainya dari mana. Iya. Masalah perubahan budaya itu dimulainya dari mana? Oh, ketika dimulai dari sini, maka kita harus memperbaiki dari sisi sumber masalah. Karena kalau kita tidak melihat dari sumber masalahnya, pasti bicara sakit kepala, urusannya cuma dipijit kepala, padahal sebenarnya karena dia lapar kan gitu. Mestinya selesaikan laparnya. Oke, ini bagian yang menarik dari diskusi kita pagi ini. Tadi Dimar menjadi satu pencerahan untuk kita bersama. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Halo, maaf, kembali ke SDGs Desa. Nah, Sarapan SDGs Desa menarik tadi tentang Dadi Dimar menjadi pencerahan untuk kita bersama tentang satu semangat gotong royong yang sudah mulai pudar. Ini bagian dari SDGs ke-18 yang kita mesti kembali ke satu semangat bagaimana kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Artinya memang suka tidak suka bagian dari proses perbaruan budaya dan seterusnya itu kita mesti ikuti dengan baik, dan salah satunya Mas Eko sudah memberikan contoh memanfaatkan media untuk kemudian melakukan sosialisasi. Dan ada satu contoh yang menarik juga ketika Dirjen Dukcapil menggunakan media TikTok untuk menjelaskan tentang Dukcapil, tentang bagaimana chip di KTP itu jangan dicongkel dan seterusnya, bagaimana ngurus surat-surat. Dan ternyata karena memang kumpulnya di situ atau komunitasnya ada di situ, maka kita juga perlu masuk di wilayah-wilayah yang komunitasnya cukup besar. Jadi semalam saya sempat ada diskusi kecil dengan beberapa teman. Saya sempat sampaikan kayaknya ajaran Bung Karno perlu dihidupkan lagi tentang Nasakom. Tetapi ini bukan bicara tentang komunis, tetapi bagaimana nasionalisme itu perlu dibangun, agamis itu juga agama itu juga perlu dikuatkan, dan komunitas itu perlu kita kawal. Artinya kita perlu masuk dalam wilayah-wilayah komunitas. Jamaah Facebookiyah dulu demikian kuat, sekarang jamaah TikTokiyah yang sudah luar biasa dan seterusnya. Suka tidak suka, pemerintah atau para pihak yang ingin menyampaikan gagasan-gagasan, media-media itu perlu dimanfaatkan. Ini satu catatan yang menurut saya menarik untuk kita cermati, dan SDGs ke-18 ini sebenarnya bisa menjadikan SDGs Desa yang ke-18 ini memang menjadi kata kunci untuk bagaimana
agenda-agenda tentang mensejahterakan desa, ideologi itu bisa berjalan dengan baik dengan semua lininya. Kita ingin mendengarkan yang punya acara ini, Gus Ivan, untuk bisa memberikan tanggapan atau responnya tentang apa yang tadi sudah cukup panjang kita bicarakan. Silakan, Gus. Terima kasih kerabat desa sekalian, Gus Koco, Pak Eko, Kepala Dinas Magetan. Ini kalau kita melihat gelas itu kan tidak pernah full, setengah isi atau setengah kosong. Seperti yang sering disampaikan Gus Koco, yang menarik di acara kita selalu melihat yang setengah isi itu. Jadi inovasi Jadi Dimar ini menjadi menarik. Saya dulu lulusan ini, Gus. Lulusan, kalau Gus Koco itu sarjana ekonomi, kalau saya itu sarjana penyuluhan pertanian. Kalau istilahnya Mas Eko ini sarjana Dimar ini karena suluk. Ini gantinya juru kalau dulu. Juru penerang ini. Iya, ini jangan idolanya Pak Harmoko ini, Mas Eko. Ya, jadi yang memang seperti disampaikan oleh Mas Eko itu. Jadi justru karena pandemi maka yang paling penting justru jadi koneksi gitu. Jadi bukan soal lokasi transportasi karena itu jadi sulit gitu. Hebatnya virus COVID itu membatasi transportasi. Kalau virus Krismon kan tidak seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mas Eko itu. Nah, komunikasi tadi sudah kita jadi belajar ini, Gus Koco. Gus Koco menyampaikan soal TikTok ya. Kalau Mas Eko ini menggunakan YouTube ya, itu memang sifat pemerintahan pun jadi berubah. Ya, jadi memang nggak bisa itu menggunakan formal-formalan kan tidak bisa itu. Nah, buat kita yang SDGs ke-18 itu menunjukkan bagaimana adaptasi budaya itu harus kita lakukan. Yang tadinya budaya-budaya ketemu ya, sekaligus kalau di sini budaya formal itu menjadi yang non formal. Tadi juga sama itu, TikTok juga sama, itu pasti itu non formal. Termasuk non formalnya kan kameranya juga nggak pernah langsung fokus itu di TikTok. Jadi mau tidak mau seperti itu, dan sama di Kementerian Desa juga melakukan hal yang sama. Saya kira yang disampaikan Gus Koco juga penting itu, Gus, bahwa menjaga komunitas itu tidak harus dilakukan gitu. Dan memang tidak pernah akan bisa langsung itu, apalagi perubahan kebijakan yang sangat besar ya. SDGs desa itu udah pasti perubahannya sangat besar. Jadi salah satu cirinya itu memang ya harusnya dia disampaikan oleh Mas Eko itu jadi menarik karena kemudian tidak hanya kalau zaman dulu namanya komunikasi satu langkah, kalau ini kan dua langkah. Dari Mas Eko menyampaikan kepada para kades. Kalau istilahnya Clifford Gates itu cultural bridge. Jadi Mas Eko ini kan tadi istilahnya kan mau tidak mau harus membuat kepala desa nyaman. Tapi di pihak lain juga harus menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah pusat gitu. Plus pesan-pesan dari kepala daerahnya. Jadi ini sisi di situnya. Memang itu yang kita cari nih Gus Koco dan kerabat desa sekalian dalam konteks
konteks kebaruan, percuma juga kita melakukan inovasi kebijakan ya, kalau cultural bridge-nya itu tidak klop gitu ya. Nah di desa itu memang selama ini kalau di kampus ya, orang kampus menyebut sodality itu kepala dusun, ketua RW lazimnya kalau sekarang. Tapi gara-gara Jepang kita tahu cultural bridge-nya itu yang penting, apalagi untuk desa-desa yang makin ke kota itu ketua RT. Kemudian kalau zaman Belanda kita juga belajar cultural bridge-nya itu kepala desa. Tapi sekarang kita tahu Gus Koco dan kerabat desa sekalian, dari Magetan kemudian Mas Madong, cultural bridge yang penting juga itu memang kepala dinas PMD. Jadi apa namanya, harus ada pola-pola seperti itu Gus Koco. Ya ini soal komunikasi memang istilahnya ya harus, kalau dulu istilahnya komunikasi ya memberi informasi saja gitu. Kalau sekarang kan harus relevan. Jadi kalau nggak klop dengan pendengar itu ya pendengar nggak akan menerima. Kalau dulu kan istilahnya pendengar hanya sekedar menerima. Istilah Gus Koco tadi zaman Harmoko Jupen itu kan asumsinya receiver itu penerima. Kalau sekarang kan asumsinya orang menerima pun itu olah pikir. Ya, mengolah pikir dengan kondisi sekitarnya, memikirkan hal yang baru, mengkaitkan dengan yang ada, yang oleh Gus Menteri disebut kelembagaan dinamis budaya adaptif. Itu ada aktivitas di bagian penerimanya. Itu yang kita pelajari dan hari ini jadi kelihatan Gus Koco. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi memang ketika Departemen Penerangan dihilangkan, ada bagian yang kemudian ibarat kata kalau Mas Eko tadi mengatakan ya listriknya mati gitu. Nah ketika kemudian tidak ada dimar ya akan bermasalah. Ini alhamdulillah ini semangat untuk kemudian menjadi juru penerangan, karena di era itu pun sebenarnya jurpen ini punya kewajiban menyampaikan dengan caranya, dengan kondisi lingkungannya. Jadi sangat bervariatif cara menyampaikan di tiap-tiap wilayah. Oke, kita sudah hampir di penghujung dan sudah ada Prof. Yoyon. Monggo Prof melihat fenomena Mas Eko dengan juru penerangannya, karena tadi dimar itu kan jadi lampu, berarti kan lampu itu kan menerangi. Jadi saya lebih suka ini jadi bahasanya tadi dimar ya sama dengan juru penerangan gitu. Maka Prof Yayan. Iya, terima kasih matur nuwun. Ya. Revitalisasi Kementerian Penerangan ya salah satunya oleh Mas Eko ini. ini harus sowan ke yang Harmoko ini. Karena begini, proses komunikasi sekarang itu tadi Bu Sipan harus mengalami perubahan banyak. Satu, karakteristik masyarakat kita kan variasinya tinggi sekali. Ya. Sehingga saya selalu mengatakan Indonesia itu tidak bisa diatur oleh satu kebijakan berlaku untuk semua. Itu sangat-sangat sulit. Ya. Harusnya banyak kebijakan untuk banyak semua tadi itu. Nah contohnya tadi yang Pak Kepala Dinas itu tarik-menarik antara sentralisasi dan desentralisasi. Kalau bahasa agak akademisnya. Desa itu harus desentralisasi, tapi juga ada bagian-bagian yang tidak bisa desentralisasi dan harus sentralisasi. Terutama mengenai pengaturan regulasi-regulasi. Tentang anggaran kan sebetulnya kan kementerian itu kan mengatur besarannya, ya. Mengatur presentasinya lah Gus Ipan ya. Ya, tetapi kemudian penerjemahan dari situ kembali lagi soal kebutuhan desa setempat. Ya, nah, soal kebutuhan desa setempat ini juga tidak mudah mengidentifikasinya. Gitu loh. Ini yang saya sebut dengan harus ada bagian-bagian yang desentralisasi, ya, seperti musyawarah desa, kemudian sinergitas antara
unsur-unsur di desa dan sebagainya, itu bagian-bagian dari, tapi tidak sepenuhnya desentralisasi itu bisa masuk ke desa. Tidak mungkin, ya tidak mungkin. Tapi pasalnya kan yang tadi Pak akan disampaikan itu kan seberapa besar sebetulnya porsinya dan bidang-bidang apa saja yang harus didesentralisasikan itu. Jangan sampai buntunya kuat sekali, apa tadi istilahnya ya, kepalanya lepas. Ya lepas gitu ya. Jadi ada fleksibilitas itu. Ya. Fleksibilitas sebagaimana kapan kepalanya agak kuat, fleksibilitas kapan bentuknya dilepas dengan sangat bebas. Kira-kira begitu ya. Mengenai perilaku masyarakat tadi yang disampaikan Husni bidang COVID ini, kita ini kan kebanyakan masih paternalistik ya, paternalisme. Ya. Jadi kalau tokoh-tokohnya itu kuat, ya otomatis masyarakat itu akan dengan mudah begitu. Meskipun di tempat-tempat lain ada pergeseran-pergeseran tertentu. Ya. Salah satu contoh pergeseran tadi yang gotong royong itu, alhamdulillah di Magetan itu masih berjalan bagus. Di tempat-tempat lain itu motivator utama gotong royong itu bisa jadi yang hijau, yang biru, yang merah lah gitu. Itu ya. Kertas-kertas berharganya itu. Jadi ada faktor finansial seperti itu. Dan itu sudah lama, sudah sejak Orde Baru dibiasakan begitu. Tidak masalah juga. Tapi yang saya apresiasi itu kalau gotong royong sudah masih berjalan di Magetan itu sudah sangat bagus sekali. Kearifan lokalnya masih sangat dibutuhkan sekali. Terakhir Gus Koco dan Gus Ipan, Bapak Ibu sekalian, selalu di tiap tempat itu ada lesson learn yang harus ditularkan kepada yang lain. Best practice-nya itu ada gitu loh. Ya, Gus Ipan selalu mengatakan tiap desa itu punya keunggulan-keunggulan, punya model-modelnya, dan model itu ada di semua desa dan kemudian harus menjadi satu proses dalam bahasa saya diseminasi penyebar luasan ke desa-desa yang lain. Saya melihat ada satu hal yang agak salah di kita itu. Kalau dilihat dari bahasa sosiologinya Gus Ipan itu, ada proses sosialisasi yang tadi jembatan-jembatannya itu nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung ya, perlu disambung lagi. Ya. Nah proses sosialisasi itu nggak nyambung. Gitu. Apalagi sekarang yang dulu kalau penerangan itu kan one way gitu ya, sekarang kan harus multi gitu. Ya, harus multi, kemudian multimedia ya. Ada aliran TV desa, ada aliran Facebookia, ada aliran TikTokia dan tadi macam itu, gitu. Kan harus multi arah gitu, ya. Harus multi arah dan sebagainya. Gitu. Mungkin Gus Koco ini diseminasi ya, best practice yang Magetan ini sangat bagus sekali, saling membelajarkan ya. Yang tadi saya menangkap inti esensinya itu. Tidak bisa semua sentralisasi dan tidak bisa semua desentralisasi. Ya. Nah, kombinasinya saja. Ya. Kapan harus banyak yang desentralisasinya, ya, dan kapan yang sedikit sentralisasinya atau sebaliknya. Ya, terutama soal kebijakan. Karena kita selalu tadi sama sekali tidak bisa melepas hubungan antara pusat, ya, provinsi, daerah, desa itu harus menjadi satu kesinambungan. Tapi sekali lagi pesan utama dari Kementerian Desa, termasuk dari Pak Jokowi, ya, lepas dia belajar dari siapa, itu membangun desa itu harus menjadi prioritas utama. Aslinya kan membangun dari pinggirannya, Dan kalau saya baca di Cina itu, Cina berhasil itu karena membangunnya dari pinggiran dulu, dari desa-desa. Ya, saya kira contoh baiknya begitu. Terima kasih Gus Koco ya. Sebentar lagi saya akan sowan Gus Ipan ini. Siap. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bagian yang menarik adalah bagaimana kemudian yang disampaikan oleh Prof. Yoyon tadi tentang beberapa tantangan yang ada itu adalah seni tentang sentralisasi dan desentralisasi harus seperti apa, karena satu komitmen desa diakui sebagai satuan wilayah hukum dan punya kewenangan di levelnya. Ini mungkin bagian yang menjadi
catatan bersama tentang bagaimana kita juga perlu memberikan desentralisasi yang cukup, tetapi tetap ada bagian-bagian yang harus sentralistik. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Mas Eko sudah berkenan hadir. Izin menyampaikan sesuatu boleh sebelum ditutup? Silakan Mas. Saya begini, mudah-mudahan Dadi Timar ini memberikan motivasi buat kita bersama. Saya terima kasih seandainya Dadi Timar ini disebarluaskan. Siapa tahu ada yang meniru. Siapa tahu yang ada meniru. Kemudian saya lihat Pak Kapus kelihatannya belum marem betul ini ketemu dengan saya. Silakan nanti insya Allah Pak Kapus kita kopi darat kalau ada waktu. Penjenengan rawuh ke Magetan monggo, atau kita ketemu di Jakarta juga boleh. Kemudian untuk teman-teman yang lain yang pengen komunikasi, monggo ikuti Dadi Timar, silakan ikuti. Kemudian juga kalau pengen diskusi istilahnya, ketika saya ilustrasikan, ketika kita seperti pesan Pak Bupati saya, ketika 2 orang ketemu membawa buah tukar-tukaran, maka masing-masing akan mendapatkan 1 buah. Tetapi ketika kita ketemu membawa ilmu, ketika ketemu membawa ilmu dan pengalaman, maka pulang kita akan membawa ilmu dan pengalaman sebanyak orang yang ketemu itu. Itu saja dari saya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Matur nuwun, Mas Eko. Banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.